Oke, kenapa kita masuk dalam kategori minuman sari buah untuk Ningxia Red dalam registrasinya di market Indonesia? Hal ini untuk memudahkan ibu-ibu semua. Kemudian hal ini juga membuat tidak ada dosis khusus seperti minuman-minuman yang didaftarkan dengan tujuan penggunaan tertentu. Dan hal ini membuat di lapangan nanti kita akan lebih mudah menceritakan setiap komponen penyusun, baik mulai dari komponen utamanya yaitu Ningxia Wolfberry sampai dengan nanti flavoring agent-nya yang berupa essential oil yang bikin kita semangat selalu. Oke, itu catatan pentingnya sebelum kita lebih lanjut. Nah, untuk yang selama ini bertanya-tanya Ningxia itu apa, terbuat dari apa, geret downline-nya, kasih link-nya, pastikan di gadgetnya sudah terinstall aplikasi Zoom Call. Oke, semua siap, semua ready. Nah, sebelum kita bicara tentang Ningxia secara lebih detail, saya mau sampaikan histori tentang asal-usul kata Ningxia. Jadi Ningxia Red, ya, Ningxia itu sendiri adalah suatu daerah di daerah utara area negara Cina yang sangat luas itu, di tengah, nyempil, kecil, dan termasuk provinsi yang luasnya relatif kecil dibandingkan provinsi sebelah, ya, ada Mongolian. Nah, diberi nama sebagai Ningxia Hui Autonomous Region, ya, jadi dia merupakan provinsi dengan hak otonomi khusus. Dan Gary dalam usaha pencariannya mencari superfood, ya, di tahun 98 sampai 2001 menemukan fakta yang menakjubkan terkait dengan populasi penduduk di daerah Ningxia ini. Jadi sepanjang tahun 98-2001 Gary bolak-balik bersama asistennya. Beliau menemukan bahwa rata-rata akhir usia penduduk di daerah itu berkisar di antara usia 104 sampai 108. Kayak ini fenomena yang sangat menarik. Dan ada di masa itu lebih dari 400 orang dari hanya 4.000 penduduk itu usianya di atas 70 tahun, ya. Dan saat tahun 93 sebelum Gary datang ke daerah Ningxia, tahun 93 Gary diperkenalkan oleh Dr. Cyrus Meckel. Dr. Cyrus Meckel ini seorang profesor botani di Weber State University di Ogden, Utah. Nah, Dr. Cyrus inilah yang kemudian memperkenalkan Gary kepada seseorang yang bernama Profesor Song Kiao Tao. Jadi Gary punya akses tersendiri yang memungkinkan dia bisa kemudian sampai ke Ningxia dan menemukan sumber wolfberry terbaik. Jadi Ningxia itu adalah nama daerah. Kemudian ditambahkan dengan Ningxia Red sebagai statement yang tegas bahwa warna merahnya itu merupakan identitas dari wolfberry Ningxia yang digunakan sebagai komposisi utama. Nah, dengan bentuk komposisi wolfberry yang sedemikian, ya, mengandung tidak hanya sumber utama nutrisi, tapi juga ada vitamin, mineral, serta fitonutrien yang sangat-sangat unik, kita bisa meng-highlight tagline untuk Ningxia Red merupakan minuman sari buah yang bisa memberikan energi, yang bisa memfortify dan replenish kondisi tubuh setiap orang yang membutuhkan semua nutrisi yang terkandung di dalamnya. Oke. Kemudian, sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa itu Ningxia, saya mau cerita sedikit tentang oksidasi. Ya, ada banyak kan yang pernah ngalamin apel yang sudah dikupas kemudian dalam waktu tidak lama, ya, kemudian tiba-tiba berwarna coklat. Oke, ini sebenarnya pelajaran anak SD, tapi ada banyak orang dewasa yang melupakan kata kunci oksidasi, gitu ya. Jadi kata kunci oksidasi itu sendiri membuat kita paham bahwa ada proses kerusakan yang terjadi, gitu ya. Ada proses kerusakan yang terjadi terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan tubuh kita yang terjadi karena stres oksidatif. Jadi ketika kita bicara tentang stres oksidatif, ini sebenarnya proses kerusakan, proses damage, ya, di mana
ada ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan sel tubuh untuk menetralisir atau mendetoksifikasi efek berbahaya. Jadi kalau boleh saya cerita, ketika kita makan sepiring nasi Padang, ada rendang, ada sayur nangkanya di situ, dan nasinya tentunya, kemudian semua makanan itu dicerna oleh tubuh kita, dalam kondisi normal saja, ketika karbohidrat dirubah jadi energi, kemudian rendang padangnya dirubah jadi protein, ya, ada 1-2% radikal bebas yang tercipta. Tapi saya yakin ketika dimakan nasi Padang, maka radikal bebas yang tercipta bahkan lebih dari 5%. Itu dalam proses mengolah makanan tadi. Ya. Nah, ini terjadi setiap hari. Kita makan 2 kali, 3 kali sehari, bahkan ada yang 4 kali, 5 kali sehari, maka proses pembentukan radikal bebasnya akan terus terjadi. Tapi ini unstoppable. Kenapa? Makanannya harus dicerna. Terus kita butuh makan terus-menerus selagi kita terus beraktivitas, bukan? Nah, dalam kondisi normal saja, sekali lagi, makannya sehat banget itu, misalkan raw food, gitu ya, kemudian minumnya susu kedelai, misalnya, tidak pakai gula, akan terjadi pembentukan radikal bebas di tubuh kita 1-2%. Nah, dengan lifestyle yang kita punya, maka kita bisa meyakini bahwa saat kita makan nasi Padang tadi, radikal bebas yang tercipta di atas 5%. Oke, dan itu terjadi terus-menerus. Nah, kalau kita ibaratkan mobil baru, ya, mobil baru keluar dari showroom, diisi bensinnya, ya kan, dia berjalan dari Depok ke Kuningan, oke, ada asap knalpot yang tercipta, mobil baru. Si mobil baru ini 5 tahun kemudian akan tetap membutuhkan bahan bakar, dan kemudian asap knalpotnya semakin hitam legam, ya. Kenapa? Karena si mobilnya udah nggak baru lagi, dipakai setiap hari, sehingga asap yang tadinya mungkin masih berwarna keabu-abuan, ya, akhirnya berwarna hitam legam, terutama jika tidak di-maintain dengan baik. Seperti itu juga tubuh kita, gitu ya. Itu mobil yang 5 tahun. Tubuh kita yang udah hidup puluhan tahun ini, kita bisa bayangkan berapa banyak radikal bebas yang sudah kita ciptakan dengan kondisi tubuh kita yang menua, dan ketika tadi saya bilang dalam kondisi normal hanya 1-2% radikal bebas yang tercipta, kita menuanya agak slow. Kita masih bisa dicap masuk dalam kelompok awet muda. Tapi ketika kita menumpuk radikal bebas dengan jumlah yang lebih banyak secara signifikan, maka proses aging-nya menjadi lebih cepat. Karena apa tadi? Karena kerusakan oksidatifnya terjadi dengan lebih cepat, penumpukan radikal bebasnya terjadi lebih banyak, dan singkatnya, oksidasi dalam tubuh itu menciptakan radikal bebas, seperti yang terjadi pada apel ini. Nah, lalu hal apa sih? Ya, kalau dalam kondisi normal 1-2% radikal bebas tercipta di tubuh kita, hal apa lagi selain nasi Padang tadi yang membuat radikal bebas menumpuk lebih banyak? Yang pertama ngerokok, kemudian polusi. Ya, polusi nggak hanya asap, ada yang namanya polusi suara. Ya, misalnya kayak di kantor yang living, ketika tetangga kita menciptakan kegaduhan, itu polusi suara yang bagi beberapa orang yang butuh fokus, itu menciptakan oksidasi loh pada tubuhnya. Gitu ya. Ketika tetangga kita lagi renovasi rumah, tukangnya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 pagi, menciptakan suara-suara, itu juga menciptakan radikal bebas, ya kan, karena tercipta polusi suara. Lalu sinar UV, kita hidup di Indonesia, gitu ya, dilewati oleh garis ekuator, dan kita nggak pakai mineral sunscreen secara rutin, udah back in stock ya. Nah, itu juga bisa menciptakan radikal bebas. Radiasi handphone yang kita tenteng kemana-mana, bahkan saat kita lagi ke kamar mandi, ya kan, macet sedikit langsung cari handphone. Kemudian meeting agak lama, langsung gelisah, mana nih handphone saya, gitu ya. Itu semua menciptakan radiasi yang ujung-ujungnya juga meningkatkan angka produksi radikal bebas di tubuh kita. Belum toksin yang pintu masuknya sangat banyak, ya. Banyak yang mengira toksin hanya dari makanan, pikiran juga bikin kita toksik. Udara yang kita hirup juga sumber toksin yang utama,
dan bahkan chemical things yang kita oleskan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pagi sampai pagi lagi, itu juga sumber toksin. Ini semua memperburuk kondisi terciptanya radikal bebas di tubuh kita. Oke. Nah, mari kita bercerita tentang radikal bebas. Bahwa ada lebih dari 100 jenis penyakit yang tercipta karena proses oksidasi tadi. Ya, dan ketika kita bicara tentang radikal bebas, maka kita mau nggak mau bicara tentang atom yang sehat dan radikal bebas. Apa itu atom yang sehat? Atom yang sehat adalah atom yang memiliki elektron lengkap, saling berpasang-pasangan. Sebagaimana Tuhan menciptakan di muka bumi ini, setiap hal itu ada pasangannya. Siang dan malam, pagi dan sore, laki dan perempuan, kemudian asin dan tawar, gitu ya, pahit dan manis, semua ada pasangannya. Demikian juga atom yang sehat itu harusnya elektronnya berpasangan. Nah, kemudian si radikal bebas ini adalah molekul, ya, yang mengandung oksigen yang memiliki satu atau lebih elektron yang kehilangan pasangannya. Ya kan? Karena dia kehilangan pasangannya, dia jadi memiliki keinginan untuk merebut pasangan tetangga. We can say that, ya. Jadi dia kekurangan satu atom nih, ada satu atom yang nggak memiliki pasangan, sehingga dia disebut radikal bebas. Jadi suka ada joke, jangan jadi radikal bebas. Ya, artinya jangan suka mencuri elektron pasangan tetangga. Ini nggak main-main, molekul ini menjadi sangat reaktif, walaupun tidak semua spesies oksigen reaktif berbahaya bagi tubuh, beberapa di antara mereka bahkan berguna untuk menyerang mikroba, merebut elektron dari mikroba atau kuman patogen. Namun radikal bebas secara kimiawi berinteraksi dengan komponen sel seperti DNA,